Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam pada Pak Agus. Izin memperkenalkan diri, nama saya Javan Gibran Napitupulu dari Departemen Teknik Mesin, jurusan Teknik Perkapalan, dengan nomor NPM 240648690. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari kelas mata kuliah perpindahan kalor kapal. Eh, Nah, sebenarnya tujuan dari tugas presentasi ini apa aja sih? Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu memahami pengertian heat transfer. Kayak heat transfer itu apa aja sih? Dan penjelasannya, pengertiannya itu gimana? Lalu yang kedua, mengetahui sumber dari kalor dan arah dari aliran kalornya. Lalu yang ketiga, memahami tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Memahami tentang kayak dari konsepnya, pengertiannya, dan serta contoh-contohnya kayak gimana. Lalu yang keempat juga ini contoh aplikasinya dari heat transfer itu sendiri dan cara kerja konduksinya, konveksi, dan radiasi itu di bagian mananya aja gitu kalau di penerapan aplikasi secara langsung. Oke, lanjut. Nah, apa itu heat transfer? Heat transfer adalah proses perpindahan energi panas dari suatu benda atau sistem yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda atau sistem yang memiliki suhu lebih rendah. Perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan temperatur dan akan terus berlangsung hingga tercapai keseimbangan termal. Dan ini tuh ada contoh gambarnya juga. Lalu sumber kalor. Kalor pada dasarnya adalah energi panas yang sedang dalam perjalanan. Sumber kalor sendiri bisa berasal dari mana saja, asalkan ada perubahan energi di sana. Sumber yang paling utama tentu saja matahari yang memancarkan panasnya ke seluruh sistem tata surya. Di bumi, kita sering menciptakan kalor melalui proses kimia seperti pembakaran api, proses listrik pada alat-alat rumah tangga seperti setrika, atau bahkan sesederhana gesekan antara dua benda padat yang menghasilkan panas akibat pertemuan antar permukaannya. Oke, next, arah aliran kalor. Kalor memiliki sifat yang konsisten, yaitu selalu bergerak dari tempat atau benda yang suhunya lebih tinggi menuju ke benda yang suhunya lebih rendah. Kalor tidak akan pernah berpindah secara alami dari benda dingin ke benda panas. Proses perpindahan ini akan terus berlangsung hingga kedua benda tersebut mencapai suhu yang sama, atau yang dalam istilah sains disebut dengan keseimbangan termal. Dalam perjalanannya, berpindah dari suhu tinggi ke rendah, kalor menggunakan 3 jalur utama. Yang pertama ada konduksi, panas berambat melalui benda padat seperti contohnya logam, tanpa membuat bagian-bagian benda itu ikut berpindah. Lalu yang kedua ada konveksi, yang biasanya terjadi pada air atau udara, di mana panas berpindah bersamaan dengan aliran partikel zatnya, seperti saat air panas yang ringan bergerak naik dan air dingin turun. Lalu ada radiasi, di mana kalor berpindah dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa butuh media apapun, sehingga panasnya bisa tetap terasa meski ada ruang hampa di antaranya, persis seperti cara panas matahari sampai ke kulit kita. Lalu salah satu contoh aplikasinya yang saya gunakan adalah knalpot kendaraan. Kenapa pilih knalpot kendaraan? Karena kebetulan suka otomotif saya. Lalu fungsi sistem knalpot sendiri itu apa aja sih? Sistem knalpot itu berfungsi untuk menyalurkan gas buang dari hasil pembakaran, mengurangi kebisingan, menurunkan suhu gas buang sebelum dilepas ke lingkungan, serta mengurangi emisi berbahaya. Selain itu,
Knalpot juga berperan penting dalam pelepasan panas atau heat dissipation dari mesin. Sumber kalor pada sistem knalpot. Nah, kalau sumber kalor utama pada sistem knalpot sendiri itu adalah gas buang hasil pembakaran bahan bakar di ruang bakar. Lalu, gas buang ini memiliki suhu sangat tinggi. Umumnya tuh di kisaran 600 sampai 900 derajat Celcius pada mesin bensin. Bisa lebih tinggi pada kondisi beban berat. Lalu kalau alur perpindahan kalor pada knalpot tuh gimana aja sih? Secara dari alur awalnya hingga akhirnya. Alur perpindahan panas atau kalor gitu lah. Yang pertama nih dia dari ada ruang bakarnya dulu. Lalu setelah dari ruang bakar berpindah ke gas buang. Dari gas buang ini dia ke area dinding-dinding knalpotnya ini. Lalu setelah itu dibuang ke udara lingkungan. Kalor berpindah secara bertahap dari sumber panas ke lingkungan sekitar melalui heat transfer. Beberapa mekanisme heat transfer. Konduksi pada sistem knalpot. Konduksi terjadi pada badi. Konduksi terjadi pada bagian dinding pipa knalpot dan muffler. Gas buang bersuhu tinggi bersentuhan langsung dengan dinding bagian dalam knalpot. Kalor berpindah dari gas ke dinding logam knalpot melalui konduksi, karena logam merupakan penghantar panas yang baik. Akibatnya, suhu dinding knalpot meningkat dengan cepat. Lalu konveksi pada sistem knalpot. Yang sebelumnya tadi konduksi, lalu ini ke bagian konveksi secara konveksi. Konveksi terjadi pada bagian gas buang yang mengalir di dalam pipa dan udara luar di sekitar knalpot. Di dalam knalpot, gas buang yang bergerak memindahkan panas sepanjang pipa atau secara konveksi paksa. Nah, di luar knalpot, di luar knalpot, udara sekitar menyerap panas dari permukaan knalpot melalui konveksi alami atau konveksi paksa saat saat ketika kendaraannya itu dia bergerak. Jadi itu kayak apa ya? eh, Udara sekitarnya tuh menyerap panasnya, lalu permukaan knalpotnya melalui konveksi alami atau konveksi paksa saat kendaraan bergerak. Gitu. Sebelumnya tadi mohon maaf Pak, ada error tadi tiba-tiba kayak nge-freeze gitu error gitu pokoknya. Oke, saya lanjutkan presentasi saya. Lalu radiasi pada sistem knalpot. Radiasi terjadi pada bagian permukaan luar knalpot. Permukaan knalpot yang panas memancarkan energi panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik ke lingkungan sekitar. Radiasi ini dapat dirasakan meskipun tanpa kontak langsung. Misalnya saat tangan didekatkan ke knalpot panas. Ini sama aja kayak ketika tangan dekat api unggun atau dekat kompor dan benda panas lainnya, jadi kita bisa merasakan radiasi panasnya gitu. Kayak lanjut.
Terus dampak heat transfer pada knalpot. Jika heat transfer bekerja dengan baik, poin-poin yang ada tuh ketika heat transfer yang bekerja dengan baik, yang pertama suhu dari gas buang menurun, lalu komponen sekitar jadi lebih aman, lalu umur dari sebuah knalpot itu sendiri bakal lebih panjang atau lebih sustain lah, lebih awet. Tapi kalau misalnya jika heat transfer bekerja dengan buruk, yang pertama tuh risiko panasnya berlebih. Jadi di panas yang dihasilkan tuh melebihi batasnya lah, batas normal gitu-gitu. Lalu yang kedua, kerusakan komponen sekitar. Jadi dengan panas yang berlebih itu dapat merusak komponen sekitar-sekitarnya, mungkin bisa merusak komponen-komponen sekitarnya yang bisa nyebabin kayak entah itu meleleh atau rusak atau jadi mengurangi umur dari benda komponen sekitar tersebut atau merusak bahkan dari komponen-komponennya itu. Lalu yang ketiga, potensi bahaya bagi penggunanya. Ini tadi sama juga kayak yang pertama nih, risiko panasnya berlebih. Kalau risiko panasnya berlebih itu berpotensi juga membahayakan bagi pengguna-penggunanya. Misal contoh, kalau terkena dari panas yang berlebih itu tuh dapat menyebabkan luka-lukanya lebih parah gitu. Itu salah satu akibat buruknya. Oke, lanjut. Lalu yang kedua, radiator. Ini ada gambar radiator mobil. Jadi kebetulan saya suka banget otomotif, suka banget tentang mobil atau motor gitu-gitulah dan hal-hal yang berbau otomotif lainnya. Makanya jadi contoh aplikasi yang sering yang saya gunakan saat ini untuk presentasi ini semuanya kepikiran dari otomotif itu. Dan apalagi kemarin baru aja ikut event di IMS gitu. Jadi bisa ngeliat mobil-mobil dan motor-motor. Jadi kepikiran untuk menggunakan aplikasinya tuh contoh dalam kehidupan nyatanya tentang ini. Oke, mungkin boleh lanjut. Yang pertama ada fungsi dari sistem radiator. Sistem radiator ini tuh berfungsi untuk menjaga suhu mesin tetap optimal. Jadi dia harus bisa mengkip suhu dari sebuah mesin ini tuh tetap terjaga dan aman pokoknya dan optimal dari suhu dari kondisi si mesinnya itu. Lalu yang kedua, mencegah mesin mengalami overheating. Jadi kalau radiator tidak berfungsi, maka pastinya sih mesinnya bakal menyebabkan overheating karena dia tidak ada pendinginan dari fungsi si radiatornya ini. Yang dimana juga balik lagi ke poin yang pertama, si radiator ini tuh emang berfungsi menjaga suhu mesinnya tetap optimal, tetap terjaga suhunya di batas normal lah. Tuh. Lalu dia nih meningkatkan efisiensi pembakaran. Kalau misal radiator rusak tuh, misal sebabnya tuh gara-gara tadi salah satunya yang overheating. Kalau dia overheating tuh bakal mengurangi efisiensi dari
pembakaran si mesinnya itu. Makanya dengan adanya sistem radiator yang bagus, yang baik, yang terjaga lah, dan optimal tuh bakal bisa meningkatkan efisiensi meningkatkan efisiensi pembakaran si mesinnya itu. Yang dimana kalau misal radiatornya tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, bakal mengurangi dari efisiensi si pembakaran itu. Lalu yang keempat, memperpanjang umur komponen mesin. Kenapa bisa memperpanjang umur komponen mesin? Karena kalau kalau mesinnya tuh kalau mesinnya nggak pernah overheating, nah suhu mesinnya selalu tetap terjaga optimal terus. Nah, itu kan bakal selain tadi meningkatkan efisiensi pembakarannya kan, berarti si umur dari si mesin ini kan tetap terjaga ya, karena sesuai seharusnya malah bisa lebih panjang dari umur yang ditetapkan gitu loh dengan kalau si radiatornya ini tuh berfungsi dengan benar. Jadi ini penting banget ya untuk kalau misalnya pasti semua apa orang-orang yang punya mobil tuh radiator tuh salah satu bagian yang penting buat dijaga dan dirawat. Karena orang ngiranya tuh kalau mesin ya udah mesin aja, tapi sebenarnya tuh pendinginan pun juga hal yang sangat penting gitu untuk keawetan dari si mobilnya. Nah, radiator nih bekerja dengan cara membuang panas berlebih dari mesin ke lingkungannya gitu, ke sekitarnya. Oke, next. Nah, sumber kalor pada sistem radiator itu sumber kalor utama pada sistem radiator tuh berasal dari proses pembakaran bahan bakar di ruang bakar mesin. Pembakaran mesin menghasilkan suhu yang sangat tinggi, sehingga panas harus segera dilepaskan agar mesin tidak rusak. Jadi tuh tiap mesin bekerja atau mesin melakukan pembakaran di mobil, nggak di mobil aja, maksudnya setiap di setiap kendaraan yang menggunakan mesin bakal ada proses pembakaran yang dari si bahan bakar itu di ruang bakar mesinnya. Nah, pembakaran ini tuh bakal menghasilkan suhu yang sangat amat tinggi. Jadi kalau dengan pembakaran yang menghasilkan suhu sangat tinggi itu tidak disertai dengan pendinginan yang semestinya juga, yang seharusnya pendinginan yang tinggi juga, maka dia bisa menyebabkan mesinnya rusak atau umur dari mesinnya itu sendiri bakal pendek lah. Karena ya gimana lagi kalau pembakarannya aja suhunya pasti tinggi, masa pendinginannya juga enggak gitu. Makanya panas tuh harus segera dilepaskan agar mesinnya tidak rusak. Jadi jangan dibiarkan di dalam dan dikip terperangkap di dalam mobil itu. Tidak disalurkan. Ya, next. Nah, alur perpindahan kalor pada radiator sendiri itu ada kayak dari ruang bakar ke blok mesin, ke coolant, ke radiator, terus ke udara luar. Kalor berpindah secara bertahap dari sumber panas ke lingkungan sekitar melalui beberapa mekanisme heat transfer. Nah, ini kayak tadi ini alur perpindahan kalor nih dari ruang bakar tadi, ruang bakar yang bensin tadi tuh ruang pembakarannya di piston-pistonnya, lalu eh, berpindah ke blok mesinnya, si kalornya ini berpindah. Nah, dari blok mesin ini ke air coolant, lalu dari coolant ke radiator, baru kalor ini dibuang ke udara luar. Oke, lanjut. Nah, konduksi pada sistem radiator ini, konduksi terjadi pada bagian dinding silinder, blok mesin, dan silinder head.
Panas hasil pembakaran berpindah secara konduksi dari ruang bakar ke dinding silinder dan blok mesin karena material logam menghantarkan panas dengan baik. Oke, lanjut. Konveksi pada sistem radiator. Konveksi terjadi pada coolant di dalam water jacket dan udara sekitar radiator. Coolant menyerap panas dari blok mesin dan mengalirkannya ke radiator. Konveksi paksa dengan bantuan pompa air. Di radiator, panas dilepaskan ke udara melalui konveksi paksa dengan bantuan kipas dan aliran udara kendaraan. Oke, lanjut. Radiasi pada sistem radiator. Radiasi terjadi pada bagian permukaan radiator dan permukaan mesin. Komponen yang panas memancarkan energi panas ke lingkungan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, meskipun tanpa kontak langsung. Peran coolant dalam heat transfer. Coolant memiliki fungsi menyerap panas mesin, mengalirkan panas ke radiator, mencegah karat dan korosi, menjaga titik didih tetap tinggi. Nah, jadi tuh kenapa kok makanya itu harus pakai air coolant sih? Kenapa nggak pakai air biasa aja gitu buat ngeredamin si panas dari mesinnya itu? Karena kalau pakai air biasa tuh dapat menyebabkan karat dan korosi pada mesin. Sehingga lebih baik menggunakan coolant. Bukan lebih baik sih, pasti jauh lebih benar menggunakan coolant. Yang dimana kalau kita menggunakan air itu salah. Jadi kalau coolantnya habis harus diisi dengan coolant lagi, jangan diisi air biasa. Coolant berperan sebagai media utama konveksi panas. Nah, terus dampaknya apa aja sih kalau jika sistem radiator tidak kerja baik dengan baik? Yang pertama tadi itu pasti mesinnya bakal mengalami overheating. Dengan mesin yang mengalami overheating atau yang suhu yang berketinggian ini tuh dapat menyebabkan efek domino lah ke hal-hal lainnya. Seperti selanjutnya nih penurunan performa mesin. Ini tuh karena salah satu penyebabnya tuh dari overheatingnya ini, suhunya yang berlebih ini dapat menurunkan performa mesin, yang dimana bakal mengurangi efisiensi dari si mesinnya itu. Lalu kerusakan gasket dan komponen internal ini bisa rusak karena yang tadi ini suhunya yang tinggi ini, tapi tidak dengan pendinginan yang baik atau pendinginan yang rusak dapat menyebabkan kerusakan gasket dan komponen internal lainnya. Lalu risiko mesin mati mendadak. Ini juga yang hal paling buruk yang bisa terjadi dengan sistem radiatornya yang tidak bekerja atau sistem radiatornya yang buruk gitu. Dapat menyebabkan mesinnya mati. Oke, lanjut. Lalu dapat disimpulkan heat transfer merupakan proses perpindahan energi panas yang terjadi akibat perbedaan suhu, di mana kalor selalu mengalir dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah, hingga tercapai keseimbangan termal. Proses ini tidak dapat dihentikan, tetapi dapat dikendalikan melalui perancangan sistem dan pemilihan material yang tepat. Perpindahan kalor terjadi melalui tiga mekanisme utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam penerapan nyata, ketiga mekanisme tersebut hampir selalu jadi secara bersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.